Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, saudara-saudari para penuntut ilmu dimanapun berada, alhamdulillah segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan untuk kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Malam ini kembali kita melanjutkan pembahasan ba'du fawaidi suratil Fatihah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Pada malam ini kita melanjutkan pembahasan yang tersisa dari pertemuan yang lalu, yaitu pembahasan tentang 3 ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, wa hadhihi al-ayat ats-tsalath tadammanat thalathu masail. 3 ayat ini terdapat di dalamnya 3 permasalahan besar. Di dalam pembahasan ayat yang pertama, kedua dan ketiga ini terdapat 3 masalah atau 3 poin atau 3 masail yang mesti kita pahami. Yang pertama, masalah yang pertama adalah tentang al-mahabbah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Di sini Syekh menyebutkan yang pertama adalah terdapat al-mahabbah di sana. Lalu kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menyebutkan al-mahabbah tanqasimu ila arba'ati anwa. Dan mahabbah itu terbagi kepada 4 jenis atau kepada 4 bentuk. Yang pertama, mahabbah syirkiyah. Mahabbah yang di situ terdapat kesyirikan. Dia mencintai tetapi nilainya kesyirikan. Wa humul ladzina qala Allahu fihim, yang mereka ini adalah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang menjadikan selain Allah tandingan. Mereka mencintai tandingan itu seperti mana mereka mencintai Allah. Mereka mencintai Lata, Uzza, Al-Manat, ya semuanya mereka mencintai itu seperti mana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesyirikan. Ini namanya mahabbah syirkiyah, cinta yang berujung dengan kesyirikan. Cinta yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Sampai pada akhir ayat, wa ma hum bikharijina minan nar. Mereka yang melakukan kesyirikan tidak akan keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu ya Syekh Shalih Fauzan menjelaskan di bawahnya tentang mahabbah syirkiyah ini. Ya, seperti mahabbatul ausan wal asnam. Yang kedua, jenis mahabbah yang kedua adalah mahabbah apa? Naam, mahabbah muharramah
Mahabbah muharramah ini maksudnya apa? Mencintai yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Seperti apa? Mencintai apa yang dibenci Allah, mencintai apa yang tidak disukai Allah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Hal-hal yang diharamkan Allah dicintai, berarti ini adalah mahabbah muharramah. Ya, seperti apa mencintainya? Ya, mencintai orang-orang musyrikin, mencintai orang kafir tidak dibenarkan dalam agama kita. Yang dilarang oleh Allah untuk dicintai kita tidak cintai, tetapi yang disuruh Allah untuk dicintai maka kita cintai. Yang dilarang seperti apa? Mencintai orang musyrikin, mencintai orang-orang kafir, itu dilarang. Ini mahabbah muharramah. Yang ketiga adalah mahabbah tabi'iyah. Adalah cinta yang apa itu? Yang normal, yang biasa. Cinta yang tabi'i. Seperti apa? Mahabbatul insan li auladihi wa li abawaihi wa li zaujatihi. Seseorang mencintai keluarganya, mencintai pasangannya, mencintai anak dan istrinya, dan seluruh, mencintai sahabat-sahabatnya, mencintai. Ini namanya mahabbah tabi'iyah. Karena memang kita ini subhanallah diberikan unsur untuk mencintai harta kita. Zuyyina lin-nasi busyahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara. Itu tabi'i. Ya, justru ketika orang tidak mencintai keluarganya, anak, istrinya, ini perlu dipertanyakan. Karena memang sesungguhnya di dalam diri kita ada cinta itu. Dan ini tidaklah tercela. Mencintai istri, mencintai anak, mencintai harta, mencintai kedudukan itu mahabbah tabi'iyah. Tetapi yang perlu kita kawal, jangan sampai mencintai semua tadi itu ya melebihi cinta kita kepada nanti kita sebutkan ayatnya di sini. Nah, ini mahabbah tabi'iyah. Kemudian ada mahabbah wajibah. Ini mahabbah wajib, yang mana cinta itu adalah sebuah kewajiban. Seperti apa? Mahabbatu auliyaillah, mencintai wali-wali Allah, orang beriman. Mencintai orang-orang saleh, mencintai orang-orang baik, itu adalah mahabbah wajibah. Wa yal mahabbah fillahi wal muwalat lillahi azza wa jal. Mencintai mereka karena Allah azza wa jal. Bukankah ini juga terdapat dalam hadis Nabi SAW, ya, rajulani tahabba fillahi istama' alaihi waftaraka alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, mereka itu akan mendapatkan naungan di hari kiamat kala. Ini mahabbah wajib. Nah, oleh karena itu ikhwafillah, di sini kita akan fokus kepada pembahasan mahabbah tabi'iyah, karena mahabbah sebelumnya sudah kita bahas, ya. Baik. Mahabbah tabi'iyah, kita masuk pada cinta yang ketiga. Nah, ay matbu'un 'alaiha al-insan wa mafturun 'alaiha. Ini cinta yang memang sudah dinalurikan Allah, sudah ada dalam fitrah kita. Masing-masing kita mencintai keluarganya, mencintai anak dan istrinya. Itu sudah tabi'i. Ini normal. Itu adalah sesuatu yang mesti ada dalam diri kita. Yuhibbul insan aqaribahu, dia mencintai keluarga karib kerabatnya. Wa yuhibbu auladahu, dan mencintai anak-anaknya. Itu tabi'i. Sesuatu yang memang sudah ada dalam diri kita. Wa yuhibbu asdiqa'ahu, dan juga mencintai sahabat-sahabat, orang-orang yang bersama dia, kawan-kawannya. Wa yuhibbu man ahsana ilaihi, begitu juga mencintai orang yang berbuat baik kepada makanya kata Nabi SAW, ya, man ahsana ilaikum fakafi'uhu, yang berbuat baik kepada kalian maka balas. Kenapa? Karena memang kita disuruh untuk membalas kebaikan dengan kebaikan, dan kita secara tabi'i mencintai orang yang berbuat baik kepada kita. Wa hadhi mahabbah tabi'iyyah la yu'akhad 'alaiha al-insan. Cinta yang seperti ini tidak berdosa. Justru itu adalah mengikuti, ya, fitrah dia. Illa idza qaddamaha ala mahabbatillahi wa rasuli. Disinilah kecuali
cinta kepada keluarga, kepada anak, kepada harta, jabatan, orang-orang, melebihi cintanya terhadap cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah diperingatkan Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Qul in kana aba'ukum, katakan jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, ya, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian. Disebutkan oleh Allah, ya, orang-orang yang memang dekat dengan kita, orang yang kita cintai. Mulai dari orang tua, anak, saudara, pasangan, keluarga, wa amwal, bahkan harta Allah sebutkan. Wa amwalun iktaraftumuha, ya, harta yang kalian kerjakan, yang kalian usahakan. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, kalian mencintai tijarah kalian. Apa itu tijarah? Perdagangan. Kita berdagang, ya. Kita takut dagang kita rugi. Iya kan? Ada orang yang rugi? Tidak ada. Itu biasa. Kalian mencintai usaha kalian, itu biasa. Tabii. Ya. Wa masakin, bahkan Allah sebutkan di sini tempat tinggal kalian, rumah kalian. Tardaunaha, lebih kalian ridai. Ya, rumah mewah, kemudian penuh dengan fasilitasnya, tempatnya nyaman. Tidak mau keluar rumah, ya kan? Tidak mau ke masjid, tidak mau ikut ngaji di rumah aja lah. Nah, ini namanya wa masakin tardaunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi. Nah, bila mana itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabili, bahkan lebih kalian sukai itu semua daripada Allah, Rasul, dan bahkan berjihad di jalannya. Apa kata Allah? Fatarabbasu. Apa artinya fatarabbasu? Tunggulah oleh kalian, kata Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah putuskan perkaranya. Ya, subhanallah, ini ancaman. Ini perlu kita lihat ayat ini, subhanallah. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ya, tunggu sajalah kalau begitu. Kalau kalian tidak ada ingin semangat untuk berislam, ya, semangat untuk mengamalkan syariat ini dengan baik, lebih suka kepada dunia, lebih suka kepada ya, kehidupan apa yang Allah berikan ini, sudah tunggu saja. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah putuskan perkaranya. Lihatlah oleh kalian nanti ujung dari perjalanan kalian ini sudah. Ya. Maka ini ayat ini subhanallah, ya, bila mana fa idza qaddama mahabbata hadal asya' ala ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu fa inna mutawa'ad bi hadzal wa'id. Barang siapa yang menjadikan, ya, keluarganya tadi, dari bapaknya, anaknya, saudaranya, pasangannya, keluarganya, hartanya, usahanya, bahkan rumahnya, lebih dari dia, lebih dicintai oleh dia daripada Allah dan Rasul. Bahkan dengan mencintai harta dia tidak mau berjihad. Nah, maka apa kata Allah? Fatarabbasu fa innahu mutawa'ad bihadzal wa'id, maka dia mendapatkan ancaman Allah dari ancaman yang telah Allah sebutkan. Tunggu saja. Nah, oleh karena itu khafillah, mencintai orang-orang saleh, mencintai orang baik, dan mencintai keluarga itu perkara yang tabii. Tapi jangan sampai, ya, di pagi hari misalnya, karena cinta kita kepada dunia ini, kasur yang empuk, ya kan, ruangan yang dingin, bantal yang lembut, halus, selimut yang masya Allah. Ketika azan dikumandangkan, malas bangun. Apalagi ditambah hujan lagi. Nah, datanglah batuk-batuk apa kan, tanggung. Kalau dapat jelasan lagi kan. Nah, kalau itu kalian sukai, kata fatarabbasu, maka tunggu sajalah. Maka ikhwafillah, para sahabat al-kiram ketika mendengarkan ayat ini, mereka subhanallah, mereka tidak diam. Ketika itu mereka bergegas, bergerak, ya, mereka memilih, ya, cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwani wa akhwati, inilah contoh daripada mahabbah tabi'iyah. Dan kita tidak berdosa, ya, mencintai keluarga, mencintai anak, tidak berdosa. Tapi kalau mencintai anak dan istri, karena memang Allah katakan innama amwalukum wa waladukum fitnah. Ya, harta anak itu fitnah. Fitnah anak apa? Coba. Siapa yang tahu fitnah anak? Membuat kita apa? Nabi sudah jelaskan itu.
Membuat kita, dalam hadis Nabi itu Nabi menyebutkan di antara akibat dari kita terlalu mencintai anak, apa yang ditimbulkan dalam diri kita. Hadis Nabi SAW. Apa yang pernah baca hadis ini? Membuat kita apa? Ya lalai pasti. Tapi ada penjelasan Nabi SAW dalam hadis itu. Nabi menyebutkan langsung, membuat kita mabkhalah, menjadikan diri kita ini bakhil. Apa itu bakhil? Pelit. Kenapa? Karena dengan mencintai anak, kita akan bisa menjadi orang yang pelit. Karena terlalu mencintai anaknya, ya ini untuk biaya sekolah anak, masa depan, dan seterusnya. Padahal peluang kebaikan ada di depan matanya. Tidak masalah antum, kita semua ya menabung atau membuat sebuah perencanaan, tapi jangan sampai kita tidak mengambil bagian kebaikan tadi. Boleh ya, Allah suruh kita untuk melakukan sebuah perencanaan dalam hidup ini, tapi kita tidak boleh menjadi orang yang kemudian menjadi orang yang bakhil gara-gara anak itu. Apalagi membuat kita mabkhalah, membuat kita majbanah. Anak itu membuat kita takut. Makanya dulu ada orang-orang yang misalnya tidak mau berhijrah ke kota Madinah bersama Nabi SAW karena apa? Mencintai anaknya, susah meninggalkan keluarganya, istrinya, anaknya di Mekah, sehingga mereka menjadi takut ya, mereka nggak mau hijrah bersama Rasulullah SAW. Nah silakan nanti di sini kita pelajari, karena banyak aspek yang membuat kita ini menjadi akibat karena mencintai terlalu berlebih-lebihan, membuat kita tidak berani, membuat kita menjadi orang yang bakhil, membuat kita bersedih ya gara-gara anak kita terlalu banyak bersedih dan seterusnya. Baik. Lalu kemudian di sini mahabbah yang keempat, mahabbah auliyaillah taala wa bughdu a'daillah. Ini mahabbah wajibah. Ini wajib. Mencintai wali-wali Allah, orang-orang saleh itu wajib. Dan membenci orang-orang yang membenci Allah, musuh-musuh Allah adalah wajib. Ya, maka oleh karena itu, fahadhihi al-muwalat fillah wal mu'ada fillah. Fa yuhibbu ahli tauhid, mencintai orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman, orang saleh, menjaga agama, wa yubghid ahli syirik, dan membenci orang-orang yang melakukan kesyirikan. Hadza awsaqul iman. Ini adalah ikatan iman yang paling kuat. Bahkan ikatan iman itu lebih kuat daripada ikatan nasab. Lebih kuat. Bayangkan sama kita. Nah, oleh karenanya nasab bisa dia keluar daripada jalur nasab bila mana dia tidak beriman. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh meminta kepada Allah, maka Allah katakan innahu laisa min ahlika, dia bukan dari keluarga kamu lagi, karena sudah terputus tali keimanannya. Makanya ikhwafillah, mencintai saudara, mencintai orang beriman, kita mencintai saudara kita dimanapun berada hari ini ya. Misalnya di Palestina hari ini mereka hidup dalam tekanan, kita mencintai mereka. Kita mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita. Maka Nabi kita mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kita ingin makan, maka kita pengen juga saudara kita di sana makan, kita berikan. Kita pengen tempat tinggal yang nyaman, maka kita juga pengen untuk mereka punya tempat tinggal yang nyaman. Itu namanya kita mencintai saudara kita. Seperti mana kita mencintai diri kita sendiri. Kita pengen hidup ini aman, ya, tentram, tidak ada ancaman. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita. Kita pengen juga saudara kita di Palestina juga mendapatkan keamanan seperti mana yang kita rasakan. Nah, mencintai ahlu tauhid dan membenci ahlu syirik, hadza awthaqul iman. Ini ikatan iman yang paling kokoh ikhwafillah. Wa hadza huwal hubbu fillah wal bughdhu fillah. Dan inilah cinta di jalan Allah dan benci di jalan Allah. Hadza huwal wala wal bara. Al wala itu apa artinya?
mencintai. Al-bara kita melepaskan diri kita. Kita berlepas diri dari orang-orang Syiah. Kita berlepas diri dari orang munafikin. Kita berlepas diri dari orang-orang kafir. Nah, orang-orang Syiah bukan dari kita. Kita berlepas diri. Walaupun mereka mengatakan diri mereka Muslim, ya, mereka mengatakan Islam, tapi kita berlepas diri dari apa yang mereka lakukan terhadap saudara kita, terhadap orang-orang beriman, terhadap ahlus sunni, semuanya mereka bunuh, mereka bantai, mereka, ya, na'udzubillah. Dan itu tidak akan dilakukan oleh orang beriman kepada Allah. Tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang mencintai saudaranya. Ya subhanallah. Dia tembaki saudaranya, kemudian dia tutup mata, didorong ke dalam lubang, ditembak. Tidak akan dilakukan oleh orang beriman. Ya, maka oleh karena itu ikhwafillah, wa hadza min as'abil umur 'alal insan, dan ini perkara yang paling berat bagi diri seseorang. Fa in kana yuhibbu ahla tauhid wa yuwalihim wa yubghidu ahlu syirki wa yu'adihim fa hadhihi alamatul iman rasikh. Bila mana dalam diri kita terdapat kita mencintai orang-orang ahlu tauhid dan membenci mereka para pelaku kesyirikan, dan di dalam hati kita terdapat seperti itu keyakinan kita, maka ini menandakan alamatul iman ar-rasikh. Ini tanda imannya kokoh, kuat. Nah, kalau dalam hati kita ada seperti itu, ini menandakan keimanan. Jelas ya? Makanya rasakan terus setiap hari bahwa kita mencintai saudara kita. Kita menjadi bagian yang tak terpisah dari orang beriman. Makanya kita hidup ini ada bukan anani, bukan kita menjadi hidup sendiri, ini firadi, enggak. Kita hidup bersama. Kita menginginkan, bahkan subhanallah, Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara hadis-hadis yang beliau sampaikan, di antara hadis-hadis yang pertama yang beliau sampaikan di kota Madinah, setibanya beliau di kota Madinah, itu hadis-hadis tentang apa? Afsus salam wa at'imut ta'am. Itu hadis-hadis yang memang kita termasuk, ya, peduli dengan saudara-saudara kita. Sampai Nabi mengatakan, wasallu bil laili wan nasun niyam tadkhul jannata bisalam. Ini hadis-hadis termasuk hadis-hadis yang pertama yang disampaikan Nabi SAW di kota Madinah. Afsus salam, tebarkan. Bayangkan, mengucapkan salam kepada saudara kita. Wa at'imut ta'am, berikan makan kepada saudara kita. Memberikan makan. Makanya kata Nabi SAW, wa afdalus sadaqah suqyal ma', di antara sedekah yang paling terbaik memberikan air minum. Makanya dulu, ya subhanallah, ini, sampai sekarang kita lihat bagaimana, ya, bagaimana ahlul Madinah, ya, hari ini menjamu orang-orang yang datang ke kota Madinah, karena masih tersisa kedermawanan itu dalam orang-orang yang tinggal di kota Madinah. Lagi mereka memberikan makanan, apalagi sekarang jemaah haji kita di sana. Ya, subhanallah. Kalau dulu orang-orang Mekah sendiri, ya, memberikan makanan, memberikan minuman setiap tamu-tamu Allah yang datang ke sana. Diberikan, dan alhamdulillah hari ini pemerintah Arab Saudi, ya, memberikan makanan gratis, bahkan nasi bungkus, bahkan minuman yang tak terhitung jumlahnya, berkontainer-kontainer. Itu diberikan secara gratis oleh pemerintah Arab Saudi kepada tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian daripada ihtimam bi amril muslimin. Dan ini perkara yang sangat luar biasa, ikhwafillah. Makanya di dalam Islam, ya, perbuatan yang memberikan manfaat kepada orang banyak itu sangat luar biasa. Di antaranya hanya memberikan sedekah air. Sedekah air. Dan itu dilakukan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu, seperti mana kita dapat dalam hadisnya, ya, barang siapa yang membeli bi'ru Rama falahul jannah, kata Rasul, dibeli oleh Utsman. Akhirnya diwakafkan untuk kaum muslimin. Nah, silakan kita berbagi yang ada keuntungan sangat kembali kepada kaum muslimin. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ayat yang kedua, setelah kita membahas ayat yang pertama tadi, alhamdulillahirabbil alamin, di situ terdapat al-mahabbah. Apa itu al-mahabbah? Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita memuji Allah kecuali karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita memuji Allah karena memang Allah layak untuk dipuji. Sudah kita bahas alif lam dan istighraq, artinya dalam seluruh keadaan apapun yang kita hadapi di dunia ini, maka berhak kita untuk memuji
Allah. Dalam keadaan nikmat, apa kita baca? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dalam keadaan kita diuji, tidak kita dapatkan sesuatu yang kita inginkan. Alhamdulillahi ala kulli hal. Semua yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, ayat yang kedua adalah dalam surah Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengeluarkan satu faedah. Dan ini subhanallah, kedalaman ilmu beliau ya. Belum ada yang menulis tentang alhamdulillah rabbil alamin, di situ ada mahabbah. Ya, di dalam ayat Ar-Rahman Ar-Rahim ini beliau mengatakan fiha raja. Di dalam Ar-Rahman Ar-Rahim itu fiha raja. Apa arti raja? Berharap, ada harapan. Subhanallah. Kata beliau di situ ada nilai dan makna ar-raja. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, fiha raja, raja rahmatillah subhanahu wa ta'ala, li'annahu idza kana rahmana rahiman fa innahu turja rahmatu subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, di sini ada nilai ar-rajanya, ada harapan. Makanya kalau kita baca Ar-Rahman, Rahman akar katanya sama, Rahman Ar-Rahim akar katanya sama. Ar-Rahman Ar-Rahim. Namun di sini para ulama membagi Ar-Rahman meliputi seluruh makhluk ya. Beriman maupun yang tidak beriman masuk semua di situ. Tapi Ar-Rahim wa hadhi khassah lil mu'minin. Jelas. Ar-Rahman itu Allah berikan. Contoh rahman Allah apa? Kepada siapapun di dunia ini, orang beriman yang tidak beriman ini. Orang beriman dikasih makan, orang yang tidak beriman dikasih kesehatan, orang yang tidak beriman dikasih kesehatan. Orang yang beriman dikasih pekerjaan, yang tidak beriman ada pekerjaan. Semuanya. Orang beriman bisa melihat, orang tidak beriman bisa melihat. Ini rahman Allah Azza wa Jalla meliputi seluruhnya. Mu'minan kana am kafiran, tidak Allah bedakan. Tetapi khusus Ar-Rahim itu hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihannya. Ya, memang tidak di sini, ya, tapi nanti itu di hari kiamat kala Allah akan berikan hanya kepada mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, disitulah nanti akan terasa di saat semua orang menunggu ya di padang mahsyar 50.000 tahun. Mereka qiyam, al-qiyamah. Kenapa disebut hari kiamat itu dengan al-qiyamah? Karena memang orang dalam penantian 50 tahun itu dalam keadaan berdiri. Bayangkan, berdiri 50 tahun. Tidak ada orang yang jongkok, tidak ada orang yang duduk, tidak ada orang berbaring. Tidak bisa. Fahum yanzurun, melihat kepada Allah, menunggu putusan Allah Subhanahu wa taala. 50 tahun lamanya. 50.000 tahun lamanya. Bayangkan. Mereka semuanya berdiri dari Adam alaihissalam sampai manusia yang paling terakhir, menunggu putusan Allah Azza wa Jalla. Disitulah kita tahu hadis syafaat yang panjang itu kan, meminta. Karena orang tak bisa berduduk. Semua mata mereka menunggu. Fahum yanzurun, mereka melihat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah putuskan? 50.000 tahun padang mahsyar. Disitulah nanti akan tahu orang beriman dan tidak beriman manfaatnya. Maka sabar jamil ikhwan, kesabaranlah menjadi kunci kita. Bersabarlah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak lama kebaikan-kebaikan ini akan kembali kepada kita manfaatnya. Dari itu akan terasa bagaimana ketika kita melakukan sesuatu di dunia lillah azza wajalla akan kita dapatkan manfaatnya. Maka disitulah datang nanti kepada Nabi Adam, dan akhirnya datang semua kepada para anbiya, dan mereka tidak mampu untuk meminta kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Nabi akan yang pertama yang diingat oleh Rasul adalah umatnya agar Allah selamatkan di hari itu. Ikhwafillah rahimani rahimahullah. Maka di sini ada ar-raja, ada harapan. Makanya ar-raja ini salah satu tiang daripada tiang dalam beribadah kepada Allah azza wajalla beragama. Ar-raja mesti ada. Ya, ar-raja apa itu? Harapan itu mesti ada. Ini
akan menjadi sebuah obat bagi hati yang luka dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kita yang mana terpuruk di dalam dosa, yang terpuruk dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan berputus asa. Jangan kita berhenti berharap kepada Allah yang Maha Kuasa. Jangan kita berhenti lisan di dalam berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Tabaraka wa taala, minta. Maka berharaplah terus kepada Allah. Tidak ada yang mustahil baginya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ar-raja adalah salah satu pondasi yang kuat di dalam beragama yang tak boleh hilang. Nah, ayat yang ketiga itulah yang menjadi lawannya, yang menjadi ar-raja ada al-khauf. Maka pada ayat Maliki Yaumiddin, di situ kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, di situ ada fiha al-khauf. Dalam ayat Maliki Yaumiddin terdapat al-khauf, nilai rasa takut yang harus dibangun. Wa fiha takhwif min hadzal yaum, karena hari itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang menguasai hari pembalasan. Sekecil apapun yang kita lakukan akan Allah balas. Kebaikan yang kita kerjakan, im khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kebaikan sekecil apapun akan kita dapatkan jika kita kerjakan lillah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga sekecil apapun maksiat dan dosa yang kita kerjakan, liyadzubillah, maka juga akan dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada takhwif min hadzal yaum wal idanatu yaumil qiyamah bil a'mali sayyi'ah, akan direndahkan di hari kiamat orang-orang yang mengerjakan keburukan. Fa fihal khauf, di situ ada rasa takut kita. Maka disinilah antara al-khauf dan raja kita selalu menjalani kehidupan ini dalam agama. Antara khauf dan raja, atau raja atau khauf, kita masih muncul. Sehingga apa? Di saat kita terpuruk dalam maksiat, insya Allah Allah masih buka pintu taubat. Ada harapan. Sudah, jangan kita larut di dalam masa lalu kita. Ya. Maka kemudian kita harus bangkit. La ta'asu rahmatillah. Jangan kalian berputus asa di rahmat Allah. Karena tidaklah ada orang yang berputus asa di rahmat Allah kecuali orang kafir. Makanya ketika Yusuf alaihi salam, ya, ketika hilang, Nabi Yakub tidak pernah berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak akan la yukhayyab. Allah tidak akan membiarkan hamba yang ia cintai dalam keadaan terluka, ya. Makanya kata ahli hikmah, likulli syiddatin muddah. Pada setiap kesulitan pasti ada masa berakhirnya, ya. Artinya bahwa tidak akan selalu kesulitan itu, ya, akan dialami. Insya Allah satu hari nanti pasti akan ada kelapangan. Walikulli, ya, farhatin muddah. Begitu juga setiap kesenangan pasti juga ada masanya. Oleh karenanya ikhwafillah, antara khauf dan raja mesti kita miliki. Kita raja agar kita bersemangat di dalam menyebut rahmat Allah. Kita al-khauf, kita agar kita berhati-hati tidak, ya, melampaui batas aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan nanti ketika kedua ini hilang atau salah satunya, maka disitulah akan tergelincir kepada kelompok-kelompok yang sesat. Ya, seperti orang, insyaallah akan dijelaskan di kitab ini, orang-orang Murji'ah. Baik, kita lanjutkan dulu. Fal ayatul ula fiha mahabbatullah. Di dalam ayat pertama kata Syekh Shalih Fauzan terdapat ayat pertama itu alhamdulillahi rabbil. Di situ ada nilai apa? Al-mahabbah. Ayat alhamdulillah rabbil alamin terdapat nilai al-mahab, faedahnya ada mahabbah. Wasaniyah ayat ar-rahman ar-rahim fiha ar-raja. Di situ ada harapan, raja rahmatillah. Pada ayat yang ketiga maliki yaumiddin itu terdapat al-khauf min iqabillah. Fa yastamat hadits thalathul umur, bila mana kata Syekh Shalih Fauzan berkumpul tiga hal ini, mahabbah, ar-raja, al-khauf,
fahiya asasul ibadah. Disitulah dasar pokok dari sebuah ibadah. Kenapa? Karena kita mengerjakan perbuatan perintah Allah ini adalah dengan dasar mahabbah. Karena kita cinta kepada Allah, kita sholat. Karena kita berharap kepada Allah, kita melakukan kebaikan, berharap pahala. Karena kita takut dengan sifat Allah, kita tinggalkan dosa-dosa dan maksiat. Ini mesti ada. Amma man akhadha biwahidatin minha faqat fa innahu yakunu dhalan. Bila mana hanya salah satu saja ya yang diambil, mengabaikan yang lain, maka dia akan sesat. Faman abadallah bil mahabbah faqat wa la yakhaf wa la yarju fa hadhi tariqatus sufiyyah alladziina yaqulun la na'budullah khaufan min narihi wa la tam'an fi jannati. Kalau hanya menjadi dasarnya cuman cinta saja, ya, inilah yang diyakini oleh orang-orang sufi. Mereka mengatakan begini, la na'budullah khaufan min nari wa la tam'an fi jannati. Kita beribadah kepada Allah ini bukan karena takut dari nerakanya, juga bukan karena ingin Jadi ngapain? Gitu kan? Hanya cinta saja. Nah, di sini Syekh Saleh mengatakan wa innama na'buduhu li'annana nuhibbu. Ya, orang sufi mengatakan kita beribadah karena kita mencintai Allah. Sempurna apa tidak? Tidak, belum. Ya, wa hadza dhalalun wal iyad billah. Ini sesat. Kata Syekh Shalih Fauzan, li'anna ar-rusul wal malaika afdalul khalq yakhafuna Allah wa yarjunahu. Para malaikat saja dan para anbiya mereka takut kepada Allah dan berharap kepadanya. Masa kita tidak takut kepada Allah dan tidak berharap kepadanya? Jadi kalau ada orang yang mengatakan begitu, kita beribadah ini dasarnya cinta saja. Kita tidak berharap kepada surganya, juga tidak takut kepada. Ini ternyata akidah orang-orang sufi, dan ini sesat. Kenapa demikian? Karena memang malaikat dan para anbiya saja, para rasul saja, mereka beribadah kepada Allah dengan rasa cinta dan juga mereka takut kepada Allah dan berharap kepadanya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Allah jelaskan mereka itu orang-orang yang yusari'una fil khairat. Apa itu artinya? Orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan. Siapa mereka? Innahum kanu di sini? Nabi, para anbiya. Wa yad'unana, kata Allah, dan mereka berdoa kepada kami raghaban wa rahaba, dengan penuh harap dan juga penuh rasa takut. Mereka saja para anbiya beribadah kepada Allah dengan dasar cinta, dengan dasar harap dan rahmat, raja dan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka ya khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kita contoh kehidupan para anbiya. Mereka itu adalah membangun cinta kepada Allah dengan beribadah di atas dasar cinta kepadanya, kemudian berharap cemas ya, dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Isra ayat 57, ulaikal ladzina yad'una yabtawuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Coba lihat, mereka mencari wasilah ya, dan mereka yang berharap rahmat Allah dan takut pada azab Allah. Ini orang-orang yang Allah ceritakan. Dia beribadah kepada Allah itu di atas dasar 3 pondasi ini. Pondasi cinta, pondasi raja, harap, dan pondasi khauf dan takut. Ini mesti ada. Mesti. Haulai kama jaa fi tafsir annahum al-Aziz wa Isa wa umul ladzina kanu ya'buduhum al-musyrikun. Hum ibadun yarjuna rahmatullah wa yakhafuna 'adzabah fa kaifa yu'baduna ma Allah. Mereka itu ya orang Isa, ibunya, orang yang takut kepada Allah, kok mereka pula yang disembah ya? Fa kaifa yu'baduna ma Allah. Bagaimana mereka disembah bersama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, terakhir di sini pembahasan
yang dijelaskan oleh Syekh tentang ar-raja. Jadi sedikit beliau mengatakan barang siapa yang hanya bersandar kepada raja saja, maka itulah orang-orang alladzina ya'tabiduna 'alar raja wa la yakhafuna minadz-dzunub wal ma'asi. Mereka itu disebut orang-orang murji'ah. Disebut kelompoknya disebut dengan hanya berharap saja. Al-iman tasdiqun bil qalb wa tasdiqun bil qalbi ma'an natqi bil lisan wa yaqulun al-a'mal innama hiya mukammilat. Jadi mereka ini mengatakan amal itu hanya penyempurna saja. Iman itu bagi mereka cuma dua unsurnya. Pertama diyakini saja, kedua diucapkan dengan, kalaupun ada amal itu hanya penyempurna saja. Karena apa? Karena mereka terlalu tinggi harapannya kepada Allah, berlebihan. Wa hadza dhalalun waliyadu billah. Li'anna al-iman qaulun wa amal wa i'tiqad. Jadi mereka tidak imbangi ya antara keyakinan dengan yang diucapkan, itu tidak diimbangi dengan amal-amalnya enggak perlu kali. Itu hanya penyempurna saja. Ini orang-orang Murji'ah. Bahkan mereka subhanallah tidak menganggap kebaikan itu sebagai yang asas dalam keimanan kita. Masuk waktu. Dengarkan azan sini. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kita sudah tahu bahwa ada 3 dasar dalam ibadah itu, mahabbah, raja, dan khauf. Kalau kita ambil salah satunya, maka kita akan maka orang-orang yang mengambil mahabbah itu salah satunya adalah orang-orang sufiyah yang mereka beribadah kepada Allah atas dasar cinta saja. Tidak ada harapan untuk keinginan atas surga atau takut kepada neraka Allah Azza wa Jalla, tidak. Nah, yang kedua, kelompok yang kedua yang mengambil ar-raja, yang hanya sandaran harapan saja, tidak mahabbah juga tidak al-khauf, maka dikenal dengan al-murji'ah, yang bersandar kepada pengertian iman 2 unsur saja bagi mereka, keyakinan dan ucapan dengan lisan. Amal itu hanya karena kesalahan mereka ini ada. Akar masalahnya orang murji'ah ini adalah hanya bersandar kepada ayat-ayat rahmat. Paham? Jadi kesalahan mereka ini, akar masalahnya hanya bersandar kepada ayat-ayat rahmat, ayat-ayat ampunan, ya. Tapi mereka abaikan ada ayat-ayat ancaman. Yang ketiga, dasar ibadah ketiga adalah khauf. Nah, ada orang yang hanya takut saja kepada Allah Azza wa Jal. Mereka mengabaikan ada rahmat, ada ampunan, ada cinta. Maka kelompok yang ketiga ini diwakili oleh orang-orang khawarij. Orang khawarij, pelaku dosa besar bagi mereka itu apa? Kafir. Kenapa? Karena mereka ini hanya bersandar kepada ayat-ayat ancaman. Nampak ya kejelasannya itu? Kalau hanya ayat-ayat mengabaikan ayat-ayat ancaman, ya, maka mereka jatuh kepada murji'ah. Hanya bersandar kepada ayat-ayat rahmat saja. Dia berharap terlalu tinggi, tapi dia lupa ada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang khawarij juga menyimpang. Kenapa? Karena terlalu berlebihan di dalam berpegang kepada ayat-ayat azab dan mereka mengabaikan di sana ada ayat-ayat rahmat, sehingga tidak ada siapapun yang melakukan dosa besar kecuali dia kafir. Orang murji'ah, al-khawarij menganggap pelaku dosa besar kafir sudah. Yang benar apa? Pelaku dosa besar yang benar Ahlus Sunnah. Nah, kalau pelaku dosa besar kita rinci. Kalau pelaku dosa besar yang dilakukan olehnya adalah kesyirikan dan kekufuran, maka berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah, pelakunya di dunia disebut musyrik dan kafir, dan di hari kiamat mereka kekal dalam neraka berdasarkan nas. Tapi pelaku dosa besar selain dosa yang 2 ini, ya, seperti apa misalnya? Nah, syirik sudah. Kesyirikan, dosa besar, dosa secara umum bagi kepada 2, besar dan kecil. Nah, dosa besar ada 2 pembagian, ada 2 jenis. Dosa yang kategorinya kekufuran dan kemusyrikan, pelakunya disebut kafir di dunia ini, musyrik, dan di hari kiamat maka tempat kembali mereka di mana? Neraka, berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelaku dosa besar selain dari dosa yang 2 tadi, contoh riba, terus membunuh, mencuri, berzina, khamar, dan sebagainya. Banyak sekali dosa-dosa besar. Maka pelaku dosa besar di dunia ini menurut Ahlus Sunnah disebut dengan fasik. Fasik ini orang di hari kiamat masuk neraka. Ahlus Sunnah ini kita bicara tentang pendapat Ahlus Sunnah, ya. Assalam gimana mereka memandang?
Jangan akidah Murji'ah Khawarij nanti. Hah? Gimana? Pelaku dosa besar selain dari dua dosa tadi, misalnya orang mati dalam keadaan dia mencuri, kemudian ditaruh di situ, misalnya orang sekarang banyak mencuri kaca spion mobil, ditaruh di situ alat tersentuh mati dia, mencuri dia, atau dia minum khamar mabuk ini kan pelaku mati dalam keadaan dosa. Baik, pelakunya sudah disebut fasik, mati dalam kefasikan. Di hari kiamat atau di akhirat afwan, bagaimana hukumnya? Nah, sebutan oleh para ulama apa namanya? Disebut apa? Disebut oleh Ahlus Sunnah tahta masyiatillah. Artinya itu tergantung atas kehendak Allah. Jika Allah ingin ampuni Allah, makanya kita tidak bisa mengatakan orang seperti ini neraka, Allah yang punya. Maka disinilah letaknya Ahlus Sunnah dengan orang-orang orang Khawarij sudah pelaku dosa besar, baik yang kategori 2 tadi atau selain itu, maka hukumnya kafir. Ini bedanya Khawarij dengan Ahlus Sunnah. Maka di sini ikhwafillah ala tariqatul Khawarij alladzina ya'buduna Allah bil khauf, rasa takut yang kemudian membuat mereka menghukum pelaku dosa besar di dunia ini kafir, ya, tanpa mengembalikan kepada ayat-ayat yang Allah juga punya, ayat-ayat rahmat, ayat-ayat ampunan. Fayakhuduna binususil wa'idi faqat, hanya berpegang kepada ayat-ayat ancaman saja. Wa yatrukuna nususal wa'd wal maghfirah wal rahmah, tapi mereka mengabaikan ayat-ayat ampunan, ayat-ayat janji-janji Allah azza wajalla dan ayat-ayat rahmat Allah azza wajalla. Fa hadhihi tawaifus ghulat, inilah 3 kelompok yang al-ghulu yang melampaui batas. Pertama as-sufiyah wal murji'ah wal khawarij. Sufiyah karena bersandar kepada ayat-ayat mahabbah saja, orang murji'ah hanya bersandar kepada ayat-ayat roja saja, rahmat saja, dan khawarij bersandar kepada ayat-ayat ancaman saja. Nah, amma tariqul haq, jalan yang benar kata Syekh Shalih Fauzan, huwal jam'u baina hadhil umuri thalath. Yang sahih, yang jalan al-haq adalah mengumpulkan pada diri kita masing-masing 3 perkara ini, yaitu al-mahabbah, al-khauf, dan ar-raja. Hadza huwal iman. Naam. Bukan salat. Di dalam hidup diri seorang mukmin itu harus ada 3 hal ini. Di dalam beragama ini harus ada 3 hal ini. Kalau ibadah memang didasari apapun yang kita lakukan itu adalah ya cinta kepada Allah azza wajalla. Kemudian kita berharap kepada Allah. Secara umum di dalam hidup beragama ini, dalam melakukan perintah-perintah Allah, ya mesti kita landasi 3 hal ini, mesti ada. Karena kalau tidak, itulah tadi orang-orang Murji'ah akan menyimpang dengan ayat-ayat rahmatnya, Khawarij akan menyimpang dengan ayat-ayat ancaman. Di dalam hidup kita harus dibangun 3 hal ini. Secara umum dalam hidup kita ini harus dibangun 3 hal ini. Khauf kita kepada Allah dalam perkara apa saja. Di dalam hidup kita ini, ya terutama dalam ibadah. Ibadah itu dasarnya kita lakukan, ya, imtithalu awamirillahi tabaraka wa ta'ala mahabbatan wa ta'ziman. Ya, kita dasar menjalankan perintah Allah dengan dasar apa? Dengan dasar kita cinta kepada Allah. Enggak salah, artinya ibadah kita memang kita dasari secara umum, ini kaidah kehidupan kita, ya. Kaidah kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, landaskan di dalam seluruh lini kehidupan kita ini, landaskan 3 hal ini.
landasan beragama kita secara umum. Di dalam ibadah dasar kita cinta kepada Allah, ya kan? Itu pasti. Pengagungan kepada Allah. Tak mungkin kena cinta, pasti kena cinta kita kepada Allah kita lakukan perintah. Sedikit lagi ya. Baik. Wa tariqatul mu'minin, ini jalan orang beriman. Wa hadza wa tauhid. Tunggu sebentar. Wa hadza ma jama'tu hadil ayatis salat. Inilah yang dikumpulkan oleh 3 ayat yang pertama. Alhamdulillah, ada mahabbah, Ar-Rahman, ada Ar-Raja, ada Malik Yaumiddin, ada Al-Khauf. Nah. Kapan masuk ke dalam Islam ajaran Sufi? Kapan masuk ke dalam umat Islam ajaran Sufi ini? Ajaran Sufi ini ada pada sudah masuk di masa-masa kekhilafan atau masuk pada masa misalnya ketika Umar bin Khattab, ya, di saat-saat di Mesir itu sudah ada. Itu sudah ada masa seperti sudah ada masuk tambahan-tambahan daripada orang-orang Sufi, ya, di dalam menjalankan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah kurun mufaddalah itu secara umum, setelah kurun al-mufaddalah, setelah masa-masa masa-masa generasi awal umat itu, ada situlah munculnya aliran-aliran secara umum. Bahasa Sufi di mana beribadah kepada Allah. Hukum asal ya mereka ini ingin mentazkiyah, ingin suci, ingin bersih. Itu dalam makna asalnya. Nah, ada memang secara ibadat yang memang dilakukan, tapi tidak ada embel-embel unsur-unsur yang lain. Adaklah masukan tambahan-tambahan itu yang mesti kita hati-hati jangan sampai kita melenceng dari syai ini. Secara umum setelah qurun mufaddalah, ya, itu masuk ajaran-ajaran dan itu tambahan-tambahan sangat banyak di dalam agama kita. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara